arsiran ya, 3 overlap, yaitu antara komunikasi organisasi, komunikasi pemasaran, dan satunya lagi apa? Komunikasi budaya ya. Oke. Saya tidak tahu teman-teman tertarik atau enggak, karena sebagian ini sudah pada ngambil tesis atau jurnal ya. Jadi sudah nggak terlalu berdampak gitu ya, nggak menginspirasi. Ya mudah-mudahan bisa menjadi tambahan pengetahuan lah sedikit gitu ya. Oke, baik, kita sesuai janji saya dulu, itu kita terakhir akan membahas soal, jadi dari 3 arsiran itu, komunikasi corporate communication itu basicnya ada di komunikasi organisasi ya. Nah, korporasi itu bagian terkecil saja dari organisasi. Itu kita sudah bahas, ada beberapa tipe organisasi, yaitu ada yang termasuk besar, organisasi besar atau big organization, ada yang small, ada yang medium. Nah, itu terserah teman-teman nanti kalau ingin menyusun ilmunya sendiri bisa memilih ya. Nah, itu bisa menjadi namanya unit of analysis ya. Jadi analisisnya itu pasti akan berbeda antara korporasi yang besar, menengah, sama yang kecil. Nah, dari 3 itu ya, 3 arsiran itu semuanya butuh apa yang disebut dengan komunikasi pemasaran ya. Oke, nah itu bukunya juga sudah ada. Basicnya tentu marketing ya, lalu diambil oleh kajian komunikasi gitu, karena komunikasi ada di dalam komunikasi pemasaran, entah itu sebagai pokok ataupun itu sebagai penunjang atau sebagai instrumen ya untuk mensukseskan pemasaran. Tapi bisa juga itu merupakan bagian pokok dari organisasi untuk membentuk pola, yaitu yang disebut budaya korporasi, komunikasi budaya komunikasi korporasi, seperti itu ceritanya. Baik, semua sudah ada bahannya di e-learning ya, bisa diunduh dan dibaca-baca. Nah, salah satu yang dipakai untuk melancarkan tujuan korporasi yaitu yang disebut dengan pemasaran. Jadi pemasaran tidak melulu bicara soal produk dan jasa lalu hubungannya dengan profit ya, tapi juga pemasaran itu berhubungan dengan masalah bagaimana organisasi mengekspresikan diri baik dalam internal, publik internal ataupun eksternal ya. Di beberapa institusi organisasi itu malah sudah to the point ya, membentuk apa yang disebut dengan markom, marketing communication. Sehingga di situ komunikasi betul-betul diarahkan untuk membackup tujuan-tujuan pemasaran. Ini mudah-mudahan sudah nampak belum ya? Oh belum, nah ini OTW. Jadi ini saya ambilkan dari materinya orang lain ya, tentang IMC atau Integrated Marketing Communication. Saya kira beberapa teman di sini mungkin sebagai pemain ya, jadi sudah nggak terlalu asing dengan nama ini ya. Lalu dipakai oleh perusahaannya, korporasinya untuk menjalankan totally marketing ya, atau marketing communication. Baik, ini sumbernya ya, referensinya kalau teman-teman ingin mendalami ada Tom Duncan, Using Advertising and Promotion to Build Brand. Nah, ya ada lagi John Kennedy dan Darmawan Sumanagara, ini orang Indonesia.
marketing communication taktik dan strategi, diterbitkan Gramedia. Ya ini apa namanya materi-materi lama tapi masih relevan sehingga mungkin perlu kita pelajari. Nah, saya tadi sudah bilang basicnya komunikasi pemasaran itu adalah marketing. Jadi awalnya dipelajari di Fakultas Ekonomi, yaitu utama manajemen pemasaran ya. Lalu di situ muncul tokoh-tokohnya seperti Philip Kotler ya. Nah, ini terutama ini mother of science-nya ya. Manajemen pemasaran itu namanya Philip Kotler ya. Nah, ini selalu dirujuk dalam karya ilmiah yang berbau-bau pemasaran. Nah, menurut Kotler, coba perhatikan ini basicnya ya, sehingga dimaksud dengan marketing. Jadi marketing itu nggak sama dengan penjualan atau selling ya. Kalau selling itu sudah masuk ke ranah praktis ya, ke ranah technical. Sementara kalau marketing itu masih berbau-bau konseptual. Makanya kemudian definisinya ini proses sosial ya, dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan dan inginkan melalui penciptaan dan pertukaran produk serta nilai dengan pihak lain. Makanya saya tadi bilang kalau selling itu betul-betul pertukaran mekanistik yang konkret gitu ya. Mungkin uang dengan barang atau mungkin barang juga dengan barang gitu. Pesawat terbang kita bisa ditukar sama apa ketan hitam dari Vietnam itu kan ya. Nah, dan yang sehari-hari itu adalah proses pembelian, disebut selling. Makanya Kotler di sini menitik beratkan yang dimaksud marketing itu proses sosialnya dan manajemennya di situ. Dan yang ditonjolkan itu bukan hanya pertukaran produk, tapi juga value, ya, nilai antara satu pihak dengan pihak yang lain. Ini AMA, American Marketing Association, mendefinisikan marketing itu sebagai suatu proses perencanaan. Nah, karena tadi saya bilang kalau marketing itu lebih konseptual ya. Pembahasannya itu lebih konseptual, sementara penjualan atau selling itu sudah menyangkut praksis ya, atau implementasi. Meskipun demikian seringkali antara konsep dengan implementasi itu berbeda. Nah, itu tergantung pada situasi dan kondisi di lapangan. Nah, itu disebut dengan adjustment ya, adjustment atau penyesuaian. Oke. Ini suatu proses perencanaan dan eksekusi. Jadi ada perencanaannya dan eksekusinya mulai dari tahap konsepsi, tadi saya sudah bilang di awal-awal ya, lebih konseptual, penetapan harga, promosi hingga distribusi barang ya. Ide-ide jasa-jasa untuk melakukan pertukaran yang memuaskan individu dan lembaga-lembaganya. Jadi marketing itu dipandang sebagai proses transaksional ya, pertukaran. Jadi kalau nggak ada pertukaran ya mungkin bukan penjual, bukan marketing ya, bukan pemasaran. Mungkin sebagai hadiah atau sebagai bantuan. Ya. Nah, seperti itu. Ceritanya seperti itu. Nah, kita coba lagi lihat cerita-cerita yang berikutnya yaitu apa yang disebut dengan kegiatan marketing. Ya. Nah, ini 1, 2, 3. Nanti diunduh sendiri meskipun mungkin di media sosial juga ada ini ya, tanya sama AI juga pasti akan dijawab ya. Sekarang sekali lagi ilmu pengetahuan itu sudah tidak berhijab sudah tidak ada pembatas ya. Semua orang bisa mencari asal mau aja, alatnya sudah ada ya. Di gadgetmu itu sebenarnya merupakan perpustakaan ya yang luar biasa, dan sekarang ini banyak aplikasi atau platform yang memberi bantuan pencarian ya. Nah, teman-teman saya kira generasi milenial ini ya, atau mungkin Gen Z, ada yang masih Gen Z, itu lebih piawai untuk ini. Sehingga kalau mau menulis
jurnal atau tesis, saya kira bukan sudah hal yang tidak lagi sulit ya, gampang banget, tinggal bagaimana merangkainya. Itu misalnya bisa tanya sama WGPT, bisa tanya sama Gemini, bisa tanya sama Dola, wah banyak banget lah pokoknya ya. Jadi tinggal masukkan aja kata kuncinya, buatkan saya definisi, atau buatkan saya materi tentang bla 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 bla, itu akan muncul ya, lengkap beserta referensinya. Nah, ya tinggal mungkin kita konsumen ya dari itu, AI itu adalah pekerjaan untuk memoles ya, mengedit. Nah, sehingga kompilasinya itu ya nggak serta-merta mengikuti AI ya, tapi sudah dikompilasi itu, kompilasi letak-letaknya dan sebagainya itu. Nah itu yang perlu eh, apa, disesuaikan ya. Jadi nggak serta-merta menyerahkan, karena kalau serta-merta menyerahkan nanti gampang banget ditengarai oleh plagiarism check atau cek plagiarism ya, seperti Turnitin misalnya, itu akan mudah mendeteksi itu sebagai sebuah plagiarisme. Dan itu plagiarisme itu untuk karya ilmiah ya, untuk keperluan-keperluan studi misalnya, maka ada aturannya. Nggak boleh lebih dari angka tertentu. Kalau di Unitomo mungkin nggak boleh lebih dari 25% ya plagiarisme. Dan kemudian mungkin ada namanya apa, mayor short gitu ya, ada sumber yang pokok, itu juga nggak boleh mensitasi lebih dari 5%. Paling banter diperbolehkan 3%. Makanya itu kemudian ada cara untuk menghindari itu, yang dengan parafrase ya, parafrase. Diketik ulang dengan menggunakan kata-kata kita sendiri gitu ya. Nah itu nanti akan berubah menjadi eh, apa terbebas dari plagiarisme check. Oke. Nah itu kegiatan marketing. Ini kegiatannya mulai ini secara singkat dan seterusnya ini ya. Jadi kegiatan pemasaran adalah proses pemberian kepuasan pada konsumen untuk mendapat laba gitu ya. Jadi titik beratnya pemasaran itu adalah pada kepuasan. Nah, kepuasan itu tidak selalu merujuk pada produk atau jasa ya, tapi pada representasinya. Nah, itu yang di Kotler itu diformulasikan dalam istilah promotion ya. Jika perlu ada narasi-narasi, ya mungkin nanti ujian kita situ ya. Narasi-narasi yang dibentuk dari itu yang dijual itu, nah namanya product knowledge gitu ya. Namanya product knowledge. Nah, bagaimana menyusun produk knowledge? Sudah ada materinya di e-learning, tinggal mengunduh, lalu tinggal menyesuaikan temanya, ya kan? Nah, yang kedua, kegiatan marketing itu menarik konsumen baru ya, dengan menjanjikan nilai yang unggul dan mempertahankan konsumen saat ini dengan memberikan kepuasan. Nah, ini memang ini manajemen pemasaran sudah mulai bergeser dari hanya sekedar transaksional lalu menuju ke apa yang disebut dengan satisfaction ya, atau kepuasan. Makanya itu kemudian ada konsep namanya kepuasan pelanggan atau apa, customer satisfaction. Sehingga korporasi-korporasi besar biasanya punya lembaga riset sendiri untuk mendeteksi ya, untuk mendeteksi kepuasan pelanggan itu ada di mananya gitu ya. Nah, karena itu kemudian dibutuhkan inovasi dari riset itu menjadi masukan di bagian mana yang harus diperbaiki, disesuaikan dengan kepuasan pelanggan itu. Karena itu produk-produk otomotif itu misalnya ya, seperti sepeda motor misalnya, itu luar biasa cepatnya ya modifikasi atau inovasinya, sehingga setiap tahun itu selalu ada perubahan-perubahan ya.
Meskipun mungkin ada pada fitur-fitur yang sederhana seperti lampu gitu ya dan sebagainya, apalagi mengenai hal yang pokok seperti bahan bahan bakar ya. Sekarang muncul motor listrik, nah, misalnya motor listrik banyak kendalanya itu pada kekhawatiran ya, pada kekhawatiran konsumen bahwa motor listrik itu cepat apa namanya, menimbulkan gesekan, ya, ledakan dan sebagainya. Apalagi ada berita-berita itu kan motor listrik yang terbakar ketika berjalan di tengah hujan gitu ya. Kalau mobil itu ya misalnya bisa berhenti mesinnya ketika ada magnet seperti di perlintasan kereta api ya, sehingga kemudian terjadilah kecelakaan mobil listrik ya, terutama yang dipakai untuk taksi-taksi itu ya, karena dia nggak bisa melintasi rel kereta itu, tekstur atau orang Jawa bilangnya, sehingga terjadi mati mesinnya gitu. Misalnya gitu ya. Nah, itu mungkin informasi saya dari lingkungan halayak, nggak perlu pakai riset kalau itu. Tapi berita-berita yang terekspos di media sosial soal itu pasti akan sampai, dan itu bisa dari mulut ke mulut, dari ya kelompok-kelompok di media sosial itu kemudian menjadi isu atau menjadi opini publik. Nah itu yang berbahaya. Karena itu kemudian ada konsep yang disebut payung marketing. Jadi ini marketing dibangun dari konsep-konsep ini gitu ya. Ini konsep-konsep ini itu konsep tentang produk. Di produk itu apa? Ya kalau jenisnya sudah jelas ya. Tapi dimaknai apa produk itu? Nah itu yang kemudian jadi konsep ya. Oke, sepeda motor, nah itu bisa sepeda motor untuk kalangan remaja, sepeda motor untuk ibu-ibu, sepeda motor yang lebih bagus dipakai di perumahan, sepeda motor yang bisa dipakai di perkotaan dan seterusnya misalnya gitu ya. Itu konsep. Jadi konsep itu selalu ada penjelasan di belakang dari produk itu ya apa. Lalu nah itu nanti penjelasan itu kemudian bisa menjadi brand yang bisa menguatkan brand atau merek dari produk itu. Karena itu kemudian memasarkan produk itu lebih identik dengan memasarkan merek, branding ya. Seringkali produk-produk itu punya core ya, core brand atau branding yang utama. Tapi kemudian ada diversifikasi branding berikutnya itu untuk memberikan pilihan ya pada konsumen. Seperti sepeda motor kan gitu, Honda, Yamaha, nah itu punya banyak brand ya kan, ada Beat, ada Vario, ada Genio misalnya gitu ya, dan seterusnya. Kalian pasti lebih hafal itu. Ada lagi yang menjadi konsep ya marketing itu ini marketing proses, menonjolkan pada direct sale, menonjolkan pemasaran media massa dan media sosial, atau apa, bagaimana prosesnya ya, apakah lebih mementingkan pada pembelian langsung yaitu ya cash, atau menggunakan instrumen yang lain ya, karena mengingat masyarakat sendiri nggak selalu mampu untuk membeli secara tunai ya kan, sehingga ada jasa perbankan, ada jasa apalagi itu ya yang memberikan bantuan itu seperti itu ya. Ada, nah ini konsep-konsep ini ada exchange ya, pertukaran. Marketnya sendiri, nah itu perlu didefinisikan ya, konsepnya seperti apa marketnya ini market yang kompetitif, market yang selektif, atau
market yang umum, gitu ya, general market. Jadi market yang umum itu nggak mengenal usia, nggak mengenal jenis kelamin, nggak mengenal batasan geografis, ya umum. Tapi ada yang marketnya itu selektif. Ini untuk kalangan menengah ke atas saja, gitu ya. Atau bahkan ada yang kalangan TNI saja, ya. Itu seperti misalnya ada koran, ya, yang namanya Harian Bangsa. Itu ternyata marketnya ada di kalangan birokrasi, jadi kantor-kantor pegawai negeri, ya, dinas-dinas dan sebagainya, seperti itu misalnya. Jadi ada market, itu konsep sendiri. Marketing juga ada konsepnya, ya. Ini ada lalu competitive advantage, sehingga suatu produk itu mesti harus punya keunggulan, ya, kompetitif, ya, sehingga dia tidak generik, ya, tapi ada apa kompetitif yang bisa diunggulkan. Apa kalau menurut Kotler kan hanya berkisar pada 4P itu, ya, ada di produk, ada di promotion, kemudian ada kompetitifnya itu ada di mana lagi, gitu ya. Dan marketing mix, ini marketing mix ini apa, membaurkan cara-cara pemasaran, gitu ya. Oke, ya, nanti dipikir-pikir lagi. Ini saya sendiri nggak terlalu menguasai, ya, karena bukan pemain, hanya belajar atau mempelajari pengetahuannya. Gitu. Oke, selanjutnya kita bahas soal produk. Nah, ini tadi itu umbrellanya ini, payungnya ini coba kita sedikit singgung dikit-dikit, ya, sedikit saja. Jadi ini ada yang dimaksud produk ini segala yang bisa ditawarkan ke pasar itu. Kalau dulu kan dibedakan itu jasa sama produk. Jadi produk itu sesuatu yang fisikal, sementara jasa itu yang non fisik. Karena pembicaraan soal itu sudah nggak bisa sama, itu ya produk semua, ya. Jadi di asuransi misalnya itu kan jasa semua, tapi mereka selalu bilang produk. Asuransinya apa? Ada asuransi kesehatan, ada asuransi kerugian, dan seterusnya, kematian, banyak lagi produknya. Bank juga gitu, ya. Ada apa, tabungan, apa kan ada bunyinya itu, gitu ya. Itu produk itu jasa sebenarnya. Sekarang sudah dibaurkan, nggak dibedakan lagi, ya. Pokoknya segala sesuatu yang bisa ditawarkan ke pasar, ya, itu untuk, nah, ini diperhatikan. Nah, ini sudah mulai komunikasi ini, diperhatikan, dimiliki, digunakan, atau dikonsumsi. Nah, yang diperhatikan kan konsep attention, interest, desire, ya kan. Itu kalau menurut Rogers kan gitu. Jadi bagaimana supaya ada sesuatu yang menarik perhatian dan kemudian diminati dan dihasrati. Baru nanti adoption itu dimiliki berarti, atau action, ya, actionnya itu adoption. Ini supaya dimiliki dan digunakan, ya, atau lebih lanjut dikonsumsi. Dan yang terakhir bisa memuaskan kebutuhan atau keinginan. Jadi selalu pembicaraan marketing saat ini itu tertumpu pada apa yang disebut ini tadi ini, ya, memuaskan, atau apa tadi, satisfaction. Jadi customer satisfaction itu menjadi tujuan akhir dari pemasaran. Karena kalau orang sudah puas, biasanya akan menjadi apa, customer, ya kan. Kalau hanya sekedar memakai itu mungkin disebut klien, hanya konsumen. Tapi konsumen yang customer, yang berulang itu kebutuhannya, tidak ada sekali beli, gitu. Jadi kalau ada kebutuhan lagi atau keinginan lagi, maka dia akan membeli hal yang sama. Oke. Nah, ini
mencakup objek fisik, jasa, orang, tempat, organisasi maupun ide, ya. Itu yang menjadi objek dari produk. Oke. Nah, lalu market, pasar. Tadinya ini yang sebelah kiri ini kumpulan pembeli, ya, yang sering disebut target konsumen, ya, yang potensial dari suatu produk. Ini disebut market. Jadi market itu bisa dalam bentuk potensial, bisa dalam bentuk yang sudah nyata. Yang nyata itu disebut dengan market share. Market share itu ada data-datanya dari beberapa riset, ya. Untuk produk sabun misalnya, market share-nya merek apa saja yang bermain itu ada datanya. Presentasinya ini, kedua ini, ketiga ini, dan seterusnya. Nah, sehingga kemudian produk-produk ini dalam pemasarannya berusaha untuk merebut, ya, merebut pasar itu, atau menjadi apa yang disebut dengan trendsetter, ya, menjadi yang terdepan di produknya itu, di bidangnya itu. Nah, ini lalu muncul lagi sebuah potensi daya beli, yaitu jumlah calon konsumen potensial yang memiliki kebutuhan dan daya beli. Kalau di bidang politik itu sudah sangat pasti gitu, ya, karena selalu saja KPU misalnya itu sebelum menggelar pasar politik yang disebut pemilu itu mesti ada daftar pemilih. Nah, itu ya, itu sudah nggak potensial lagi, tapi sudah nyata, itu adalah fakta. Tapi kalau produk-produk tertentu itu bisa sangat tersembunyi, ya, pasar potensialnya itu sering nggak kelihatan, karena itu dibutuhkanlah survei, ya, dibutuhkan riset untuk mendalami pasar itu. Nah, ini jadi ukuran pasar tergantung pada jumlah orang yang menunjukkan kebutuhan, mempunyai sumber daya untuk melakukan pertukaran, bersedia menawarkan sumber daya dalam pertukaran itu dan mendapatkan apa yang mereka inginkan. Itu hanya ke sana, ya. Jadi dari potensi market potensial kemudian menjadi yang disebut dengan manifest, ya, atau pasar yang nyata. Itu yang sulit kan membedah, ya, atau membongkar dari yang potensial itu menjadi manifest, menjadi sesuatu yang nyata. Oke. Nah, ini pertukaran atau exchange. Nah, ini pemasaran terjadi ketika orang memutuskan untuk memuaskan kebutuhan dan keinginan lewat pertukaran. Jadi teman-teman, kalau dulu itu pemasaran itu tergantung pada realitas kebutuhan, ya, apa yang dibutuhkan atau sering disebut dengan need, maka pada akhir-akhir sekarang ini yang dibidik justru bukan kebutuhan, tapi bagaimana menjadikan kebutuhan itu sebagai keinginan atau wants, ya, dari need menjadi want. Kadang-kadang orang nggak butuh, tapi karena komunikasi, ya, kemudian membentuk pemahaman di alam bawah sadar sebagai satu keinginan. Justru ketika orang itu ingin, oh itu lebih potensial, lebih besar potensinya. Gitu. Kalau hanya kebutuhan saja, ya hanya sedikit, gitu ya. Dan biasanya stagnan, ya sudah itu aja. Tapi kalau berhasil membangun keinginan yang tadinya nggak butuh kemudian menjadi ingin, ya. Nah, itu kan caranya macam-macam supaya muncul keinginan, ya. Mungkin ada orang ingin sepeda motor, saya butuh sepeda motor, ya, untuk kerja, untuk apa. Tapi nggak punya uang, gimana ini, ya. Itu kemudian pemasar punya cara, ya, mungkin dengan cara cicilan, ya, bahkan nggak usah pakai DP, down payment, jadi nggak perlu pakai uang muka. Itu cara-cara supaya orang itu menjadi ingin. Nah, itu loh. Nah, sebenarnya dari segi konsumerisme itu nggak baik, ya, karena kalau orang mengkonsumsi sesuatu yang nggak dibutuhkan hanya karena keinginan semata, seringkali itu melampaui kemampuannya, atau sering disebut apa?
lebih besar pasak daripada tiang. Ya, saya pernah cerita contohnya itu ya ini untuk membuat jadi ingin orang itu pasti harus diberikan harapan-harapan, ya, ekspektasi yang di luar nalar kadang-kadang ya. Misalnya itu yang sekarang lagi gencar di ada pameran ini di Royal ya, umroh. Ini kan butuh komunikasi ya. Apa gunanya umroh? Nah, kemudian orang menawarkan soal surga. Umroh itu dari tahun-tahun dilakukan bisa menghapus dosa, ya, dari 1 tahun sebelumnya misalnya. Kalau orang sudah dosanya habis maka akan masuk surga. Nah, lalu diiming-imingi surga ini loh, yang kemudian muncul keinginan. Tapi ingin saja nggak punya uang, gimana ini caranya? Wah, lalu timbullah teknik-teknik umroh pinjam ya. Jadi ada travel ini yang kemudian meminjamkan uang ya pada mereka yang ingin untuk umroh, bayarnya setelah pulang. Nah ini persoalannya. Waktu umrohnya seneng, tapi begitu balik, waduh, dikejar-kejar debt collector ya. Nah itu kan nggak baik karena menjadikan orang berumroh ya di luar kemampuannya. Jangankan umroh, mau haji aja itu wajib bagi yang mampu. Jadi kalau nggak mampu ya nggak ada kewajiban. Tapi ini kemudian seolah-olah ini menjadi sesuatu yang harus dilakukan meskipun di luar kemampuan. Nah ini ya, ini yang kemudian menyebabkan masalah sosial, ya. Ada implikasi gitu. Ketika need itu digeser menjadi wants. Menjadi want itu menjadi tidak rasional, ya, tidak masuk akal. Ini sebenarnya kemudian ada tindakan-tindakan yang tidak etis, ya. Sehingga orang untuk bisa umroh, bisa berhaji itu harus korupsi misalnya. Wah itu kan ya, sehingga kemudian menimbulkan tadi itu perilaku-perilaku yang tidak etis, kriminal, dan sebagainya. Oke. Lalu ini pertukaran berupa tangible goods maupun intangible. Jadi yang terlihat maupun tidak terlihat. Tadi kalau umroh itu yang nggak terlihat ya, pertukarannya tidak terlihat. Surga itu gimana orang mau melihat surga? Ya, tapi itulah yang diperdagangkan ya. Nggak mungkin travel umroh itu membuat tagline umroh bersama kami akan senang setelah mati. Ya nggak laku lah. Pasti surga ya yang dijual itu. Umrohnya sesuai syariah atau syar'i ya, dijamin halal masuk surga dan seterusnya. Oke, itu pertukaran. Lalu ada yang disebut dengan marketing proses. Tadi konsep pemasarannya itu dibangun dengan ya, cuplikan-cuplikan tadi itu ya. Nah sekarang ini di marketing prosesnya bagaimana? Nah ini ya. Jadi suatu proses perencanaan dan eksekusi mulai dari tahap konsepsi, penetapan harga, promosi hingga distribusi barang-barang, ide-ide jasa dan seterusnya bla 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 bla. Nah, ini proses pemasarannya. Berarti proses pemasaran satu, pemberian kepuasan kepada konsumen untuk mendapat laba. Menarik konsumen baru dengan menyajikan nilai yang unggul. Mempertahankan konsumen yang lama maupun baru itu harus digarap ya. Kalau konsumen lama itu sudah istilahnya itu setia, setia atau apa disebut apa itu konsumen yang setia ya. Nah, itu diedukasi sehingga izin loyal Bapak. Loyal ya, loyalty ya, loyal konsumen itu loyalty, bahkan juga loyal itu tidak hanya pada produk atau jasa, tapi bisa juga pada tempat. Ya. Jadi sebelum ini ada marketplace itu pengajaran juga membahas tentang store ya atau tempat. Lalu kan 5 tahun yang lalu itu masih
ramai banyak orang mendirikan mall-mall ya kan, plaza-plaza, wah jor-joran bangunnya itu, bahkan ada yang sampai 1, 2, 3 gitu ya. Lalu ada yang baru-baru, tapi kemudian ya sekarang kita lihat banyak sekali tempat-tempat penjualan itu atau store itu ya, yang kemudian ya nggak bangkrut ya, tapi ya sudah ya habislah, ya mungkin bangkrut ya, karena konsumennya sudah banyak yang lari ke marketplace, ya kan? Itu di Cito itu sudah saya lihat sudah sepi, ya mobil-mobil yang parkir di depan itu, ya itu mungkin penghuni yang di atasnya itu apa namanya, nah seperti itulah kira-kira ya ini proses pemasaran. Lalu ada competitive advantage, ini keunggulan bersaing, sehingga setiap korporasi selalu berusaha untuk mencari apa yang disebut dengan icon ya, icon atau apalagi itu istilah yang lain ya, supaya menjadi penanda bagi konsumen. Nah, itu akan ditengarai sebagai keunggulan ya. Jadi kalau ada produk misalnya yang tidak punya keistimewaan, ya sudah itu menjadi generik ya, menjadi umum, sehingga akan sulit untuk melakukan ekspansi pasar ya kan, gitu loh. Nah, ini penting banget penanda itu ya, apapun. Unitomo misalnya, apa ikonnya Unitomo? Agak bingung ini, apa solawatan, ya kan? Belum jelas. Kalau dulu tahun 80-an itu masih jelas, ya, sebagai kampus musik, juga ada dulu Ria Enes, ada Jangan Asem, ya, mengharu birui Unitomo, seolah-olah Unitomo identik dengan Ria Enes, ya, dengan bonekanya Susan itu ya. Susan, kalau gede mau jadi apa? Ini mungkin yang kalian lahir tahun 80-an masih ketemu sama ya Enes ya, Enes ya alumni Unitomo Vkom ya. Oke. Agak susah sekarang untuk mencari keunggulan ini ya. Unggulan itu tidak harus selalu real atau fact, tapi bisa merupakan rekayasa engineering, naratif ya, yang disebut jargon, disebut tagline dan sebagainya. Agak susah kita. Unitomo aja sudah susah. Dulu masih bisa ya menjual kampus kerakyatan dan kebangsaan. Nah, tapi kemudian merugikan gitu. Seolah kampus kerakyatan itu kampus murahan. SPP-nya murah, bisa diangsur dan sebagainya. Akhirnya yang masuk sini jadi problem. Setiap kali mau UTS atau UAS selalu minta keringanan atau dispensasi. Nah, itu yang repot. Sehingga agak susah sekarang kampus apa ini ya. Kalau misalnya Hang Tua, ya, dia kampus kelautan masih bisa dia menepuk dada sebagai kampus kelautan. Atau kampus-kampus yang berbasis agama, ya kan, ya sudah dengan mudah dia mempositioningkan advantage-nya. Petra yaitu Universitas Kristen, UWM Universitas Widya Mandala itu Katolik ya, misalnya begitu. Ciputra ini jelas itu ada etnis tertentu yang dibidik sini banget ya, sehingga dia juga menawarkan harga yang mahal dan ternyata juga laku gitu ya, banyak orang yang masuk ke sana. Nah, ini yang paling susah memang Unitomo, kampus apa ini? Yang mau kampus kerakyatan jadi seolah-olah murahan, mau jadi kampus elitis, ya susah juga, udah jadi sepatu bata itu ya, agak susah meskipun produknya itu sudah di rekayasa demikian rupa, ya, kualitasnya tetap saja kesannya ya itulah. Nah, itu tantangan ya. Tapi itu hanya sebagai contoh saja ya. Mungkin para penggede di Unitomo ya sudah
berpikir, melakukan positioning baru. Ya. Ada kampus tanpa asap rokok misalnya. Nah itu juga punya konsekuensi karena nggak semua orang tidak merokok, ya justru banyak yang merokok. Lalu kantin itu yang di bawahnya gedung F jadi sepi karena kantin itu tujuannya orang ngopi dan rokok. Nah, sehingga kemudian konsumennya lari ke jalur Gaza yang untak dengan Umitomo itu di warung-warung itu akhirnya merokoknya. Nah, itu semua punya implikasi ya. Mau menetapkan diri sebagai kampus tanpa asap rokok, ya pasti akan punya konsekuensi dijauhi dari para perokok. Itu ceritanya ya. Karena itu competitive advantage itu perlu ada diferensiasi ya, atau produknya itu didiferensiasikan gitu. Enggak monoton satu macam. Kita juga sudah membuat itu kok, sehingga ada namanya kelas RPL misalnya, untuk menampung mereka yang sudah punya pengalaman kerja, lalu pengalaman kerjanya bisa dikonversi menjadi mata kuliah tertentu. RPL mungkin di antara kalian ini ada kan di sini ya, ada kelas profesional, kelas reguler, itu mungkin yang bayarnya paling murah. Reguler, tapi kebanyakan orang soal uang sebenarnya nggak ada masalah kalau ada ya kan. Lebih baik, sehingga lebih baik orang mengambil yang RPL itu karena lebih cepat kuliahnya. Oke, baik, selanjutnya ini marketing konsep. Tadi sudah saya singgung ini di awal-awal, konsep pemasaran dari filosofi bisnis yang fokus pada need kemudian menjadi wants. Ya ini tugasnya komunikasi yang ini berat banget ini ya. Jadi hanya sekedar memberitahukan kebutuhan, ini dibutuhkan, kemudian menjadi keinginan. Nah, itu yang sulit ya. Apa bedanya ini dan want? Nah ini ada bahasannya ya. Jadi kebutuhan itu hal mendasar yang makhluk hidup untuk survive. Ini ada basic need, ya, ada basic need seperti makan, minum, tapi ada juga kebutuhan keamanan, safety need, ada social need, achievement need. Nah, ini actualization itu menurut Abraham Maslow ya. Jadi Maslow itu yang menetapkan paling puncak dari kebutuhan itu adalah kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ini contohnya butuh makan, butuh pakaian, butuh cinta, butuh ekspresi diri. Seperti itu ya. Oke, nah wants ini ada contohnya. Need itu makan, want itu ya. Nah ini, jadi nggak hanya sekedar makan, tapi makan apa? Itu sudah want, ada hamburger, ada French fries, ada diet coke dan sebagainya gitu kan ya. Oke, one of the Indonesia di Indonesia one-nya itu ini ya, ada nasi timbel, nasi lalap, sambal, ikan asin, ya, itu one. Ya, oke. Ada brand atau merek ini, jadi persepsi atas kumpulan informasi dan pengenalan konsumen yang membedakan perusahaan. Tadi sudah ya. Brand merek gitu. Brand membutuhkan brand identity, yaitu kumpulan tanda tadi saya sudah bilang yang mudah dikenali seperti simbol, merek, warna, tipografi yang berbeda yang secara bersama-sama menciptakan merek yang bisa dikenali dan berbeda dengan yang lain. Nah, identity itu ya. Mohon maaf ya, ini ada geludak-geludak di sebelah kantor. Nah ini marketing mix, tadi saya sudah bilang 4Ps, ini konsepnya Kotler ya. Jadi bauran pemasaran itu meliputi ini, jadi harus
timbang-timbang, dirumuskan produknya itu seperti apa, mungkin mulai dari bentuk fisiknya, ada harga, jika ada namanya persaingan harga, ya kita akan bermain di harga yang umum atau di bawahnya atau di atasnya, gitu ya. Ini pricing ini yang paling berat ya, karena ini harus ada risetnya sebenarnya. Ada place, tempat, itu juga menentukan, dan promotion. Nah ini 4 hal atau 4P ini ya, 4P ini ya, yang di create supaya menjadi satu kesatuan gitu ya. Ada place misalnya ya, tempatnya agak susah minggir. Waduh, ini nggak kuat berarti place-nya ya, karena nggak mudah dijangkau. Nah, makanya kemudian dia bermain di produk. Ada ayam goreng Pak Slamet ya. Sekarang mulai meluruh ya. Brandingnya itu ada di Pasuruan, tapi jadi jujukan ya. Sehingga kalau mau ke sana itu bawa mobil parkir itu sudah antri ya. Nah, itu produk, dia bermain di produk sehingga orang akan mencari ke sana. Nah, itu di Jogja itu di Jakel, Jalan Kaliurang, ada namanya kopi klotok. Kopi klotok. Ya. Nah, tempatnya juga susah dijangkau di Kaliurang itu, daerah pegunungan ya. Tapi kopinya itu punya ciri khas, kopi tubruk ya. Lalu ada makanan lain yang khas, mungkin yang teman-teman yang belum pernah ke sana bisa nyoba. Ketik aja nanti di gadgetnya masing-masing, ketika sampai di Jogja diketik kopi klotok gitu, nanti akan ditunjukkan di daerah Kaliurang ya. Itu ada ini apa, telur bukan telur dadar, apa ya, telur apa selain dadar apa, ceplok ya. Tapi yang terkenal itu telur dadar, yang nggak tahu pakai bumbu apa, sehingga orang kemudian kalau ke sana mesti pesen telur dadar sama kopi klotok itu ya. Nah, oke, ini marketing mix. Jadi ada lagi itu yang namanya soto Pak Wawan. Nah, misalnya itu place-nya juga kena karena tempatnya mudah dijangkau di jalan. Karena saya nggak ingin mempromosikannya, tapi semua orang saya kira kenal itu ya. Soto Cak Har itu ya, di daerah Soekarno Hatta itu ya, di Mer itu. Nah, itu produknya kena, place-nya juga kena, harganya juga kena ya, karena terjangkau. Orang kadang-kadang lebih memilih yang murah ya daripada yang mahal, kecuali untuk tujuan-tujuan aktualisasi diri tadi itu ya. Ini oke. Nah, ini pergeseran 4Ps ke 4 of GS ya. Jadi dari produk kemudian menjadi customer solution. Nah, customer solution itu contohnya produknya itu tidak diproduksi secara massal dan sama, tapi kemudian disesuaikan dengan kebutuhan konsumen. Kopi misalnya ada yang kopi tanpa gula, ada yang justru tanpa gula, ada yang americano, ada yang yang pakai susu itu. Nah, gitu misalnya ya. Jadi ada customer solution. Ada yang pedas. Nah, itu kalau mie gacuan itu kan ada itu pedasnya tingkat berapa. Nah, itu solution. Ya, ada yang nggak pedas, ada yang agak pedas. Ada orang senang pedas sekali. Nah, itu di produknya. Price-nya juga gitu. Jadi disesuaikan dengan kemampuan konsumen ya. Nggak sampai ada yang jualan es teh itu ya. Nah, itu ada pilihannya, ada yang pakai gelas cupnya besar atau kecil. Nah, itu harganya berbeda. Nah, ini place-nya juga gitu, ada yang convenient, ada yang
WS biasa. Nah, promotion itu kemudian dirubah konsepnya menjadi communication. Sehingga yang disebut dengan markom itu kemudian sebenarnya menjalankan aktivitas promotion. Oke, dan seterusnya ini namanya marketing communication mix, ya. Itu ada advertising, sales promotion, public relation, personal selling, dan direct direct selling atau penjualan langsung. Nah, ini dipadukan, ya, digabungkan. Jadi yang dimaksud dengan integrated MIC itu IMC, Integrated Communication Marketing, ya ini memadukan ini ya, advertising, sales promotion, ada public relation, ada personal selling, dan direct selling. Ada di buku saya ya kalau mau mempelajari track-nya. Judulnya komunikasi pemasaran. Silakan dicari di marketing place, insya Allah ketemu. Ini satu-satu kalau mau membahas, tapi aduh saya nggak mau pusing ya. Silakan nanti dibaca sendiri, materinya sudah saya unggah ini ya. Jadi ada sales promotion, ini istilahnya ya. Ada event, ada exhibition. Jadi ini sales promotion itu mengembangkan konsep ini ya. Jadi exhibition itu sebenarnya tadinya itu hanya untuk promotion, ya. Bukan sales, tapi kemudian sekarang sudah bergeser. Sehingga saya lihat di mana Royal Plaza itu ada pameran umroh ya, itu dipakai untuk sales, ada diskon kalau dia beli di situ ya, mau daftar ikut kapan itu misalnya, itu ada potongannya ya, potongannya macam-macam, ada yang 1 juta, ada yang 2 juta dan seterusnya. Nah, itu menjadi ajang untuk penjualan. Sebenarnya exhibition itu untuk pameran atau event juga gitu. Kalau event sudah lama, sejak zamannya bioskop tancap itu, layar tancap di desa-desa, itu dipakai juga untuk penjualan jamu misalnya, gitu ya, baik diminum di situ ataupun enggak gitu ya, ataupun dibawa pulang. Jamu lah, ada misalnya jamu Cap Jago, jamu Nyonya Menir dan sebagainya, itu sering mengadakan layar tancap ya, film-film Indonesia biasanya itu Roma Irama yang paling sering diputar di desa-desa, itu layar tancap itu. Nah, ini sales promotion ternyata banyak atributnya ya, customer oriented promotion atau trade oriented promotion. Nanti dibaca sendiri ya bla bla blanya. Nah, bentuk-bentuk kegiatan pemasaran dengan menggunakan bentuk-bentuk komunikasi ini ya, bentuk komunikasi massa, advertising ya, komunikasi kelompok ya, komunikasi antar pribadi tidak ya. Advertising kalau pribadi ya rugi gitu ya. Publicity ini sebenarnya pribadi tidak. Sales promotion ya itu pribadi yang banyak, personal selling ya. Personal sellingnya ya, komunikasi kelompoknya tidak dan seterusnya ya. Ini hanya untuk cara belajar. Nah, banyak lagi materi yang perlu teman-teman pelajari ya, karena ini saya agak pusing, agak jenuh, jadi ini saya stop dulu materi ini dan kita coba langsung membahas soal ya. Mudah-mudahan sudah ada ini soal untuk UAS-nya ya, ujian akhir semester. Bentar. Belum ada.
UTS. Izin sudah ada Bapak ini? Ada ya? Sampun Bapak? Sudah ada. Ya wis baik. Nanti teman-teman mempelajari itu langsung kerjakan ya. Di e-learning sudah ada ya. Betul Mbak, coba dibuka lagi Mbak, dipastikan. Soalnya di ini saya hilang. Kalau sudah ada ya. Sudah Pak. Sudah ada ya, benar ya, UAS Sudah. ya. Ujian akhir semester. Sudah Ya. ada Pak, mata kuliah Corporate Communication Culture. Ya, baik. Bapak izin Bapak, mungkin silakan, Mbak Tika bisa dibagi tadi itu Mbak. Nanti saya share di grup aja ya Bu. Oh siap. Ya, Terima ada kasih. ada di e-learning ya. Lalu soalnya juga sudah saya share di pertemuan ke-15 ya Mbak ya. Pertemuan ke-15 betul Bapak? Ya, oke. Jadi ini ada yang belum bisa buka e-learning kok ini ada dari teman-teman ini. Mestinya sudah bisa buka sendiri, tapi nggak apa-apa dibantu ya Mbak. Ini Mbak siapa ini yang tadi Mbak Kartika? Siap Bapak. Siap Bapak. Jadi teman-teman diberi semua ya di grup, mungkin saya nggak ikut masuk di grup kalian. Jadi sementara itu ya sampai ketemu di wisuda nanti ya. Pak izin Pak. Pak, sebelum kita akhiri tadi soal yang barusan dibagi itu nanti langsung jawabannya di e-learning Pak ya untuk UAS. Iya, diunggah di UAS. Nah, untuk bisa buka e-learning untuk ikut ujian itu ada syaratnya ya. Apa kira-kira? Bayar SPP Pak. Ada lunas. Saya minta maaf ya, itu di luar kewenangan saya. Tapi saya kasih tahu ya supaya mulai sekarang ya ngumpulkan duit dulu, nyelengi lah istilahnya ya. Dengan nanti pas saatnya UAS jadwalnya muncul kan ada jamnya barang itu. Tinggal ngunggah saja gitu loh ya. Nah, sekarang dikerjakan aja dulu, terus disimpan di laptopnya, dikasih nama file itu, nama, NIM dan mata kuliah. Ya. Yang apa Pak? Bulan ini ya Pak ya? Iya, saya nggak tahu sih jadwalnya, kayaknya bulan Agustus ya. Tapi tanya aja sama Kaprodi ya, sama Bu Ana, tanya kapan UAS-nya itu ya. Siap Pak. Ya, yang belum punya uang ya pinjam-pinjam dulu sama saudara. Asal jangan pinjam sama pinjaman online ya. Pinjol. Jadi ya pinjol itu repot, nanti belakangnya akan dikejar-kejar ke kolektor. Nah, gitu. Baik, saya akhiri ya. Mohon maaf sebelumnya. Bila selama ini mungkin ada yang nggak memuaskan, bikin gaduh dan sebagainya, saya mohon maaf. Sampai ketemu di acara wisuda Diandra nanti tahun depan mungkin ya. Amin. Mohon doanya Bapak supaya kami lancar mengerjakan tesis dan menulis jurnalnya. Iya, apalagi yang jurnalnya sudah terbit ya, itu sudah dipastikan lulus ya. Baik, amin, amin. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya undur diri ya. Sehat-sehat Bapak, terima kasih.